Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah. Pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan tentang urusan-urusan agama. Ma hiya umuruddin, ma hiya umuruddin. Ya, ma apa atau suatu, hiya adapun ma umuruddin perkara-perkara agama. Ya. Atau ada berapa perkara-perkara agama? Sama. Ma apa? Berapa? Umuruhu adapun perkara-perkara agama arba'atun, yaitu ada 4. Jadi perkara-perkara di dalam agama itu ada 4. Yang pertama yaitu wahiyah sihhatul i'tiqad, yaitu sahnya i'tiqad. Ya, yang pertama itu sahnya i'tiqad. Apa maksudnya daripada sahnya i'tiqad? Yaitu wahiyah al-jazmu bil aqaidi ad-diniyah, ad-diniyah, ya, yaitu menetapi, ya, yaitu menetapi atau kemantapan, ya, kemantapan bil aqaidid diniyah pada aqaid atau keyakinan yang sebangsa keagamaan. Jadi yang pertama ini kita harus menetapkan dalam hati kita, memantapkan dalam hati kita tentang urusan-urusan agama yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi. Jadi yang harus dimantapkan dalam hati kita yaitu adalah keyakinan kita, ya, terhadap agama kita. Yang kedua apa? Yang kedua wal wafa'u bil ahdi, ya. Wal wafa'u bil ahdi, memenuhi janji. Ketika kita memiliki janji, maka kita harus memenuhi. Seperti halnya saya ingat pelajaran di kitab Mahfudhat, yaitu tentang al-wa'du dainun. Adapun janji yaitu adalah hutang. Nah, wahwa adapun al-wafa'u bil ahdi al-ityanu bil faraidi, ya, mengerjakan semua kewajibannya. Jadi yang dimaksud dengan al-wafa'u bil ahdi yaitu mengerjakan semua kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga teman-teman yaitu wasidqul qasdi. Ya, wasidqul qasdi, apa maksudnya wasidqul qasdi? Yaitu benarnya tujuan. Jadi tujuan kita ini mau kemana? Artinya apa? Wahiyya ikhlasu ibadallah, ya, ikhlasul ibadatillah. Maksud daripada wasidqul qasdi yaitu ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, kita benar-benar ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya. Nah, bukan karena riya, tetapi bolehlah kita riya. Bolehlah kita riya asalkan dengan tujuan agar kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lambat laun riya itu nanti akan hilang, seperti yang pernah disampaikan oleh Imam Ghazali. Jadi saya dulu belajar itu karena riya, pengen nyalam orang, tetapi ya pengen dibangga-banggakan oleh orang. Tetapi akhirnya apa? Akhirnya itu apa namanya? Riya itu hilang dengan sendirinya dengan kita selalu melakukan ibadah itu, seperti itu. Nah, yang terakhir teman-teman, yang keempat, wajtinabul haddi, yaitu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa wajtinabul haddi itu? Wa huwa tarkul muharramat, yaitu meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan-urusan agama atau perkara-perkara dalam agama itu sebenarnya hanya ada 4 teman-teman. Yang pertama sahnya i'tiqad, yang kedua memenuhi janji, yang ketiga mengerjakan kewajiban-kewajiban, yang keempat meninggalkan larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan apa saja? Yaitu banyak. Tentu pertama, kita tidak boleh bermaksiat. Yang kedua, tidak boleh mencuri. Yang ketiga,
tidak boleh berbuat kasar sehingga menyebabkan orang lain menderita, zalim dan semacamnya. Itu masih banyak contoh-contoh yang dilarang oleh agama kita. Nah, dilarang meninggalkan sholat. Kewajiban-kewajiban kita apa? Kewajiban kita sebagai umat, ya, umat Islam, umat baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sholat, zakat, puasa seperti hari ini kita puasa. Dari tadi malam kita sahur, setelah sahur subuh baru kita mengerjakan puasa sampai nanti terbenamnya matahari. Itu adalah kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Muslim. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.